Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita semua telah diberikan kesehatan rohani maupun jasmani. Baik, perkenalkan nama saya Siti Fatimah, mahasiswa dari program studi komputerisasi akuntansi pada STIMIK FOSMA Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan ulang materi transformasi e-bisnis yang telah dibuat oleh Bapak Arif Maulana Yusuf, Eskom Mkom, selama kurang lebih 20 menit ke depan untuk memenuhi ulangan tengah semester mata kuliah e-bisnis. Berikut merupakan e-bisnis planning proses atau tahapan dari e-bisnis. Yang pertama yaitu adalah penyusunan visi nilai bisnis dan nilai penyusunan. Yang kedua yaitu adalah model dan strategi-strategi dalam e-bisnis. Proses selanjutnya yaitu e-bisnis atau IT strategis dan arsitektur. Dan yang terakhir yaitu aplikasi e-bisnis, pengembangan dan pengawasan. Baik, di sini merupakan komponen utama dalam e-bisnis teknologi manajemen. Di sini ada e-bisnis teknologi manajemen yang dibawahi oleh pengelolaan e-bisnis dan IT strategis centeng yaitu CEO dan CEO. Selanjutnya yaitu adalah pengelolaan perkembangan aplikasi dan teknologi, CEO dan CTO, dan pengelolaan IT organization yaitu CEO dan IT. Selanjutnya yaitu perencanaan e-bisnis. Dalam bagan, proses perencanaan e-bisnis ini difokuskan kepada pemilihan pendekatan-pendekatan yang inovatif dengan tujuan untuk memuaskan nilai pelanggan dari suatu perusahaan dan untuk mencapai tujuan bisnis suatu perusahaan. Proses perencanaan ini akan menuju kepada pembentukan strategi-strategi dan model-model bisnis untuk suatu platform e-bisnis dan e-commerce yang baru, termasuk perubahan proses, produk, dan pelayanannya. Kemudian, perusahaan mengembangkan suatu strategi-strategi IT dan arsitektur yang dapat pembentukan dan pengimplementasian bisnis baru yang direncanakan. Proses perencanaan e-bisnis ini mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama yaitu adalah pengembangan strategi. Pada tahap ini, perusahaan harus mengembangkan suatu strategi e-bisnis dan e-commerce yang mendukung visi bisnis perusahaan dan menggunakan teknologi informasi untuk membuat suatu sistem e-bisnis yang memfokuskan kepada pelanggan dan nilai bisnis. Selanjutnya yaitu komponen proses perencanaan bisnis yang kedua ada resource management. Maksudnya yaitu mengembangkan suatu perencanaan strategis untuk mengatur dan mengembangkan sumber-sumber daya teknologi informasi seperti personal IEs, hardware, software, data, dan network bisnis. Komponen yang terakhir yaitu ada teknologi arsitektur. Pada komponen ini, membuat suatu pilihan IT strategis yang menggambarkan arsitektur teknologi informasi dan dirancang untuk mendukung e-bisnis perusahaan dan e-commerce innovators. Baik, di sini ada arsitektur teknologi informasi, yaitu ada teknologi platform seperti internet, intranet, extranet, dan jaringan, sistem komputer, sistem perangkat lunak yang terintegrasi dengan aplikasi perangkat lunak, kemudian digunakan pada perusahaan untuk menyediakan suatu infrastruktur dalam bidang komputer dan komunikasi, atau platform dasar yang mendukung penggunaan strategis dari teknologi informasi untuk e-bisnis dan e-commerce.
Selanjutnya yaitu ada sumber-sumber data. Banyak jenis database operasional maupun khusus termasuk data warehouse dan internet atau intranet database yang menyimpan dan menyediakan data dan informasi bagi proses bisnis dan pendukung keputusan. Selanjutnya yaitu adalah arsitektur aplikasi. Pada aplikasi bisnis dari teknologi informasi dirancang sebagai suatu arsitektur yang terintegrasi dari sistem perusahaan yang mendukung strategi e-business invest, juga proses bisnis secara keseluruhan. Contohnya, suatu arsitektur aplikasi harus dapat mendukung pengembangan dan pemeliharaan aplikasi supply chain management yang terintegrasi ERP dan CRM. Selanjutnya di sini yaitu ada IT organization, yaitu struktur organisasi yang menggunakan fungsi-fungsi sistem informasi dalam suatu perusahaan. Dan dalam penggunaannya, tenaga-tenaga ahli ini digunakan untuk mencapai perubahan strategis dari suatu bisnis. Bentuk dari suatu organisasi IT ini tergantung pada filosofi manajerial dan bisnis atau IT yang diformulasikan selama perencanaan strategis. Apakah teman-teman tahu faktor apa sih yang menyebabkan terjadinya transformasi bisnis dari tradisional menuju ke e-bisnis? Baik, saya akan jelaskan ya. Pada saat ini, kita tidak bisa memungkiri bahwa perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa banyak perubahan di dalam kehidupan manusia. Apakah teman-teman tahu istilah jualan online? Ya, istilah jualan online ini sudah tidak asing lagi didengar oleh telinga masyarakat Indonesia. Terlebih lagi, pada masa COVID-19 yang sudah berlalu kemarin, yang telah melanda tanah air bahkan sampai ke seluruh dunia. Akibatnya, dilakukanlah penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah. Jadi, masyarakat mau tidak mau harus beraktivitas di rumah. Nah, hal ini yang mengakibatkan omset para pedagang tradisional menjadi menurun, yang diakibatkan oleh jarangnya masyarakat yang pergi belanja ke pasar. Namun, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi, masyarakat saat ini sudah mulai melakukan transaksi perdagangan melalui virtual account dan atau biasa dikenal dengan istilah jual beli online. Nah, ini adalah fenomena pergeseran pasar. Fenomena ini juga yang mengubah masyarakat bertransaksi yang awalnya hanya menggunakan uang tunai, sekarang lebih sering menggunakan uang elektronik atau ATM. Kegiatan jual beli online ini secara tidak langsung menyebabkan pengurangan keberadaan kepada pedagang tradisional. Hal ini dikarenakan minat konsumen untuk berbelanja online lebih tinggi dibandingkan belanja di pasar tradisional. Karena kemudahan serta kenyamanan dalam kegiatan transaksi jual beli online menjadi faktor pendorong masyarakat yang lebih memilih untuk belanja online ketimbang datang langsung ke pasar dan dapat menghemat waktu dan tenaga. Nah, ini merupakan perubahan bisnis model. Perubahan gaya media lama ke media baru dalam hal transformasi dan multi-platform ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi dengan perkembangan teknologi dan internet jelas sangat berdampak kepada segala aspek di dalam kehidupan. Sehingga dengan perkembangan teknologi dan internet menjadikan dorongan dan tuntunan tersendiri bagi bisnis media. Dan dijelaskan pula secara perhitungan ekonomi pun, akun sosial media yang dimiliki oleh media arus utama atau media lama juga berpengaruh pada biaya operasional bahkan pemasukan media lama. Nah,
Sebagai contoh, pemimpin redaksi Kompas TV, yaitu Ibu Rosiana Silalahi, mengatakan bahwa akun YouTube milik Kompas TV itu mampu memberikan pemasukan yang cukup besar dari jumlah penonton atau viewers di berbagai tayangan di YouTube. Hal ini tentunya sudah tidak asing lagi bukan di kalangan masyarakat, di mana tidak sedikit orang atau selebritas yang kini seakan berlomba-lomba untuk menjadi YouTubers. Dengan membuat berbagai konten agar dapat menarik jutaan penonton dan menghasilkan pundi-pundi keuangan. Mengapa demikian? Karena setiap tontonan memiliki nilai tersendiri dan dibayar oleh pihak YouTube. Sehingga lagi-lagi terbukti bahwa perubahan platform media lama menjadi media baru juga bisa beralasankan bisnis. Munculnya teknologi e-bisnis merupakan era baru perkembangan bisnis perusahaan, karena kebutuhan infrastruktur untuk menerapkan teknologi informasi tidak sama dengan teknologi industri sebelumnya. Hal ini disebabkan karena yang pertama, layanan informasi tidak bergantung pada infrastruktur secara fisik. Contohnya, jaringan transportasi yang sangat penting bagi teknologi manufaktur yang masih tradisional. Nah, jadi bisnis itu menggambarkan pergantian dari aset secara fisik menjadi aset elektronik dan aset intelektual. Sebagai hasilnya, keperluan karyawan yang berpendidikan menjadi lebih penting dibandingkan sebelumnya. Yang kedua yaitu, teknologi informasi memungkinkan penyebaran aktivitas ekonomi. Pada teknologi manufaktur ini, proses produksi harus dilakukan pada satu lokasi agar dapat berlangsung secara ekonomis. Pada produksi yang memanfaatkan layanan teknologi informasi, hal ini dapat dilakukan meskipun berada pada lokasi geografis yang berbeda. Yang ketiga yaitu, teknologi informasi bukan merupakan modal insentif sebagai teknologi manufaktur. Sebagai hasilnya, entrepreneur dapat masuk pada berbagai bidang yang berhubungan dengan teknologi informasi. Nah, di sini dikatakan bahwa bisnis secara elektronik tidak perlu membutuhkan banyak tempat secara fisik. Maksudnya yaitu, dalam berbisnis secara elektronik mengacu pada semua kegiatan yang mengandalkan sistem elektronik atau dilakukan secara online, dan tidak terbatas hanya pada kegiatan jual beli saja, sehingga tidak membutuhkan tempat secara fisik. Perubahan-perubahan dalam perusahaan bisnis. Ada 5. Yang pertama yaitu, pemasaran dapat dilakukan secara luas dengan tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan industri dan perusahaan sangat bergantung pada informasi dan pengetahuan. Yang ketiga yaitu, produktivitas lebih ditekankan daripada formalitas kehadiran di tempat kerja. Selanjutnya, produk-produk dan layanan baru dapat dijumpai dalam komunitas e-bisnis. Dan yang terakhir yaitu, struktur organisasi menjadi flat, terdistribusi, dan pemberdayaan yang dilakukan dalam organisasi era internet akan meningkatkan fleksibilitas dan penekanan atau biaya. Produk digital atau e-produk adalah produk dengan wujud bukan fisik, atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Produk digital yang saat ini berkembang bukan hanya sekedar produk berbentuk file, melainkan juga dapat berbentuk akun seperti email dan password ataupun jasa. Contoh beberapa jenis produk digital yaitu produk berupa informasi seperti aplikasi, e-book, foto, dan video. Yang kedua yaitu produk entertainment seperti sirkus, komedi, dan film. Selanjutnya yaitu
ada produk jasa seperti jasa transportasi, jasa fotografi, dan jasa pengiriman barang. Kemudian ada produk barang seperti buku, mobil, motor, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu produk keuangan seperti rekening tabungan, kartu kredit, dan asuransi kesehatan. Akhirnya, kita telah sampai di penghujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas, seperti pentingnya menggeluti bidang bisnis sejak dini, karena hal ini tidak hanya penting bagi diri sendiri, melainkan untuk menjamin kehidupan dan keluarga teman-teman di masa yang akan datang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam penyampaian materi dan tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.